Hai guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Vanessa Herman, dan juga kali ini kita kedatangan tamu yang spesial ya, yaitu Bapak Hadi Sugiarto sebagai Head Research dari CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Saya akan menyapa Bapak Hadi dulu ya. Hai Pak Hadi, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Ya, thank you banget nih Pak untuk waktunya udah bersedia hadir di podcast kita pada hari ini Pak. Iya, dan dia juga udah diundang ya. Yap. Dan pasti ya teman-teman, Bapak Hadi ini sudah sangat berpengalaman ya di pasar modal, jadi nggak perlu diraguin lagi nih. Dan kita langsung aja nih, hari ini kita mau ngobrolin apa, pastinya yang seru ya, mengenai tentang kira-kira gimana sih outlook di tahun 2023 ke depan ya. Nah langsung aja nih Pak Hadi, jadi kalau misalkan kita lihat nih Pak, rupiah ini hampir menyentuh 16.000 sebetulnya, udah mepet-mepet nih, sempat sekitar 15.750 seperti itu ya. Nah kira-kira menurut Pak Hadi sendiri ini proyeksinya ke depan seperti apa sih? Apakah memang bisa masih melemah lagi atau ini hanya sementara atau seperti apa Pak? Oke, thank you ya Fani ya. Mungkin saya mulai dari official view ekonom kami itu rupiah itu sebenarnya akan menguat di tahun depan ya. Akhir tahun ini memang akan berakhirnya mungkin nggak jauh-jauh dari titik sekarang di 15.6, tapi tahun depan tuh ekspektasinya bisa ke 15.2 ya. Nah mungkin sebelum saya jelasin alasannya, ada baiknya mungkin saya go through konsep dulu makro ya, kenapa ekonomi kami cukup optimis gitu bisa seperti itu. Mungkin kalau ngelihat Indonesia itu mungkin ada yang namanya, dan negara-negara yang membuka ekonominya ke global itu ada yang namanya balance of payment. Jadi anggapannya begini, Kak, negara ini ketika ekonominya bergerak, apakah dia akan lebih banyak itu uang dari luar masuk ke Indonesia, jadi menjual mata uang asing untuk membeli rupiah, atau justru malah Indonesia itu banyak impor, jadi menjual rupiah untuk beli mata uang asing. Nah, jadi kalau yang bagus tentu saja kalau balance of payment-nya positif. Nah, mungkin saya turun lagi itu ke komponennya apa aja sih. Nah, itu ada dua sebenarnya di dalam balance of payment itu, yang itu ada current account dan capital account. Nah, itu mungkin detail lagi, mungkin kalau ada yang mau pelajari konsepnya, nggak ada salahnya ya mencari tahu lebih dalam, tapi mungkin saya langsung ke yang penting-penting saja. Itu ada di current account itu yang besar itu ada yang namanya neraca perdagangan atau trade balance. Itu menyangkut di ekspor dan impor. Jadi idealnya itu kalau ekspor lebih besar daripada impor, itu akan bagus, karena kan secara natural itu akan menguatkan rupiah, karena kita mendapat devisa dari luar, dijual, di-convert jadi rupiah. Lalu mungkin saya langsung ke yang satunya lagi yang namanya capital account. Capital account itu isinya apa aja? Nah, yang besar itu ada foreign direct investment. Foreign direct investment itu jadi investasi asing yang masuk ke Indonesia, tapi untuk proyek-proyek misalnya seperti Hyundai kalau buka pabrik di Indonesia. Nah, itu berarti kan mereka mungkin menjual mata uangnya, mengubah jadi rupiah, terus mereka membangun proyek di Indonesia. Nah, dan komponen yang lain yang besar adalah portfolio flow. Nah, itu jadi kepemilikan asing di dalam obligasi atau saham Indonesia. Nah, kalau mereka lagi keluar masuk, ini bisa mengganggu mata uang kita juga ya terhadap mata uang negara lain. Nah, itu kalau kita lihat bagaimana sih outlooknya di sisi itu dalam tahun ini dan tahun depan itu sebenarnya masih positif. Sekarang itu gejolak karena dengan keadaan di US lagi seperti ini, interest rate dan suku bunga di sana naik terus, jadi banyak investor obligasi asing di Indonesia itu mereka intinya lagi nggak mau ambil risiko, jadi mereka jual dulu obligasi rupiah mereka, pindah balik ke negara lain gitu mungkin, atau diubah jadi cash dulu. Nah, akibatnya itu awalnya memang melemahkan mata uang kita, tapi sebenarnya obligasi kita suku bunga masih bagus, inflasi masih terjaga, itu pelan-pelan tuh pasti balik kalau keadaan udah stabil. Sekarang ini lagi goyang aja kan, orang kalau lagi nggak stabil itu ambilnya pasti-pastilah, nggak mau, jadi pilih yang paling aman. Nah, tapi kalau mereka udah lewat masa itu, sebenarnya neraca perdagangan kita sekarang jauh lebih baik, karena kan tentu saja komoditas seperti batubara harganya bagus, walaupun tahun depan turun, itu masih lebih bagus dari dulu-dulu. Lalu dari sisi investment, forex direct investment, itu ya, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan ini ya belakangan itu banyak kan inisiatif, misalnya downstreaming yang namanya di proses biji timah gitu, atau ada juga yang membangun supply chain di electric vehicle. Nah, jadi itu foreign direct investment kita itu lagi tinggi, dan itu kelihatannya akan terus tinggi dalam beberapa waktu ke depan.
Nah, jadi balik ke konsep balance of payment itu, kita itu sekarang sebenarnya akan outlook-nya lebih baik daripada beberapa tahun sebelum ini gitu. Jadi secara natural itu ekspektasinya, kenapa rupiah itu harusnya akan menguat kalau misalnya keadaan globalnya itu udah stabil lagi. Yap. Oke, thank you banget Pak untuk penjelasannya ya. Dan pastinya nih teman-teman udah cukup jelas banget nih ya penjelasan dari Bapak Hadi tadi ya. Nah Pak, tapi menarik tadi saya dengarkan nih penjelasan Bapak ya. Jadi kan harga komoditas ini akan cenderung sebenarnya masih relatif cukup tinggi nih Pak ya. Walaupun mungkin tahun depan akan ada sedikit pelemahan seperti itu ya. Tapi kita tahu juga bahwa efek dari kenaikan harga komoditas ini pastinya juga menaikkan cost nih Pak dari emiten-emiten seperti itu ya. Dan akhirnya beberapa akhirnya mencoba mengurangi cost gitu ya, dengan misalkan mungkin ada beberapa yang mengurangi karyawan gitu ya. Kemudian juga mungkin di tahun depan ada potensi minta kenaikan UMR seperti itu ya. Nah, kira-kira strategi apa nih Pak yang investor bisa lakukan nih untuk tahun depan Pak? Silakan. Ya, kalau menurut saya sebenarnya ya mungkin sebagai investor atau sebagai pengusaha, ini kan investasi luas ya, bisa di luar saham juga, itu saya rasa mungkin gak usah terlalu bearish ya. Mungkin kadang-kadang kita melihat banyak berita itu kesana kok tahun depan itu seram sekali ya, global recession dan lain-lain. Tapi sebenarnya mungkin saya tekankan itu pertama adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, walaupun memang akan tidak sekuat tahun ini di 2022, tapi sebenarnya 2023 itu masih lebih baik daripada angka yang kita lihat mungkin 5 tahun terakhir atau lebih ya. Jadi prediksinya itu akan tumbuh di sekitar 5,1% untuk pertumbuhan PDB tahun 2023, tahun 2022 itu di 5,4. Nah, kalau dulu-dulu itu kita sering udah berapa tahun tuh di bawah 5 ya. Jadi sebenarnya kita lumayan bagus, dan dibanding negara lain yang bisa grow setinggi itu nggak banyak gitu ya. Nah, jadi kalau dari sisi ekonomi itu sebenarnya tetap bagus. Jadi ya kalau kita melihat mungkin kita pengusaha ya terus mencari peluang, seperti yang tadi saya bahas itu, ada beberapa inisiatif dari pemerintah untuk menggerakkan ekonomi itu yang masih berjalan. Nah, kalau sebagai investor itu bagaimana? Kalau sebagai investor menurut saya karena pertumbuhan ekonomi yang masih lumayan, tentu secara keseluruhan itu sebenarnya emiten itu pertumbuhannya masih juga lumayan bagus ya. Nah, tinggal balik ke risk appetite-nya aja gitu, karena kan keadaan sekarang kan ini dibilang udah stabil sekali itu belum ya, jadi bakal masih ada gejolak mungkin apakah 2 bulan lagi, 3 bulan ke depan baru itu lebih stabil. Menurut saya sesuaikan aja gitu. Mungkin kalau yang mau ngelihat view-nya sampai akhir 2023 ya itu apakah mau blue chip, ya blue chip pilih yang dengan segala tantangan ini masih bisa tumbuh baik, atau mungkin kalau yang berani melihat lebih ke mid cap gitu ya, yang kapitalisasi medium, ya mungkin gejolak dulu, kena gejolak sekarang, tapi begitu keadaan stabil mereka akan recovery juga lebih cepat. Jadi saya rasa sih setelah volatilitas berapa bulan ke depan tuh harusnya Indonesia on track lah, masih sangat baik. Oke, thank you Pak. Dan itu ya teman-teman ya penjelasannya ya. Jadi memang nggak usah terlalu khawatir banget nih kalau menurut Bapak Hadi ya. Jadi kita masih akan cukup positif dengan GDP yang mungkin masih tetap akan di sekitar 5%-an seperti itu ya Pak. Oke Pak, kemudian menarik juga nih Pak. Jadi beberapa waktu ini nih kita baru dengar ada sounding nih Pak ya, berita bahwa dari China ini akan kembali mulai coba untuk reopening lagi ekonominya dia. Nah, kita tahu juga sebenarnya kita juga cukup kuat ya dari segi rupiah, banyak dana masuk ke kita. Ini juga salah satunya karena ada inflow dari China sendiri seperti itu ya. Nah, kira-kira gimana nih Pak efeknya ke depan kalau misalkan seandainya mereka betul-betul reopening? Apakah ini akan ada outflow yang cukup besar nih dari Indonesia, atau Bapak melihatnya seperti apa Pak? Ya. Ini memang hal ini kalau kita sekarang lumayan sering berbicara dengan investor asing kan ya, itu dan mereka sebenarnya di pasar modal itu cukup besar, mungkin hampir setengah itu adalah investor asing. Nah, yang pandangan mereka ke Indonesia itu sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya Indonesia itu, dari Indonesia sendiri itu sebenarnya baik gitu, nggak ada masalah. Tapi secara portofolio Indonesia itu sudah performanya dibanding yang lain itu sudah jauh lebih bagus ya. Dan salah satu yang paling buruk itu adalah China. Jadi memang secara valuasi market China itu lebih murah.
Dan mereka itu sudah bisa dibilang 5-6 bulan terakhir itu selalu berbicara itu kapan saya akan profit taking Indonesia untuk memindahkan dana saya ke China untuk intinya beli yang lebih murah, harapannya kan bisa lebih cepat ya naik ya tahun depan. Nah, tapi setiap kali mereka mencoba hal itu 6 bulan terakhir itu nggak pernah berhasil karena yang terjadi adalah ternyata situasi di China makin tidak kondusif untuk investasi saham. Jadi mungkin ada yang jual lagi, ternyata kecewa, mereka balik ke Indonesia lagi, nambah lebih banyak, akhirnya terus saja nunggu gitu. Nah, kalau misalnya China mulai reopening itu, apa yang akan efeknya ke pasar modal, pasar saham Indonesia? Menurut saya kalau kita ngelihatnya jangka panjang sampai akhir tahun 2023, indeks itu masih bisa naik. Ya mungkin nanti bisa diskusi lebih dalam untuk itu, tapi saya mau gak bahas efek secara instannya dulu lah ya. Jadi mungkin kalau China reopening itu kan ekspektasinya mungkin di sekitar akhir kuartal 1 2023 atau awal kuartal 2 2023. Nah, itu akan tergantung sama seberapa cepat mereka bisa membuka ekonominya, menstimulasi lagi pertumbuhan ekonomi. Kalau sangat cepat, itu saya rasa kemungkinan profit taking di Indonesia dan uangnya kembali ke China itu ada. Nah, kalau lihat valuasi market Indonesia itu gimana, bisa turun berapa kalau ini terjadi, walaupun temporary ya mungkin disclaimer-nya. Indonesia itu premium ke emerging marketnya itu sekarang di sekitar 40% untuk valuasi PE ya. Biasa kalau keadaan normal itu biasanya di sekitar 25 itu. Berarti kan kelihatan Indonesia itu relatif lebih mahal. Nah, saya sih nggak ngerasa akan turun premiumnya dari 40 ke 25 ya. Cuman apakah turun ke 30, 35, ya itu mungkin tergantung seberapa cepat China kembali dan Indonesia sendiri bagaimana keadaannya pada saat itu. Kenapa saya nggak expect balik ke 25 ya, karena kan paradigma dunia itu udah berubah total ya dengan geopolitik dan lain-lain itu, dan akan menguntungkan Indonesia sebagai negara penghasil komoditas ya. Jadi kalau turun 5% temporary ya bisa enggak, tapi mungkin secara jangka pendek ada resiko profit taking itu. Oke, thank you Pak. Dan itu menarik banget ya teman-teman ya. Jadi view-nya memang kalau misalkan nanti China betul-betul reopening gitu ya, let's say di first Q atau second quarter, nah ini sebenarnya ada potensi koreksi seperti itu ya, kurang lebih ya, ada outflow. Nah tapi kalau kita lihat nih Pak, menjelang tahun depan kan mau ada pemilu gitu ya, nanti udah makin mendekati pemilu. Mungkin di sekitar second half ke belakang ini udah mulai ramai nih gitu ya, mungkin bisa menopang consumer juga seperti itu Pak. Nah kira-kira overall kalau misalkan ada China outflow terus juga tapi ditopang oleh dari segi consumer gitu ya, ini kira-kira akan seperti apa nih Pak untuk prediksi IHSG-nya sendiri sampai di tahun depan Pak? Oke. Untuk target indeks IHSG kita di akhir tahun depan itu adalah di 7.800. Kita lumayan konservatif ya, mungkin karena menurut asumsi apa dulu lah mungkin yang kita masukkan ke dalam indeks target itu. Di sisi valuasi, kami memang tidak berharap valuasi market Indonesia secara PE itu akan naik dari level ini. Jadi asumsinya akan flat di titik hari ini tuh sekitar, kalau overall index tulis sekitar 15,3. Ya mungkin kalau kita keluari saham-saham yang teknologi karena kan belum profitable tuh mungkin di 14. Historical average itu sekitar 14,5. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh dari itu. Kenapa kita nggak argue bisa naik lagi ya, karena yang lain itu kan udah murah. Jadi kalau kita naiknya terlalu banyak malah ada risiko profit taking. Asumsi kedua itu adalah pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba indeks secara indeks total itu tahun depan memang nggak terlalu tinggi ya, hanya di sekitar 6%. Itu karena memang tahun ini itu bisa dibilang basisnya itu bisa tinggi atau high base ya, karena tahun itu banyak sekali diuntungkan laba emiten itu dari efek reopening, recover dari pandemi. Nah, tahun depan tuh efek itu akan sedikit lebih berkurang. Makanya kenapa pertumbuhannya hanya seperti itu. Dan juga faktor kedua adalah harga komoditas ekspektasi kami akan turun, batu bara. Jadi pertumbuhan emiten laba emiten batu bara akan memelan juga. Makanya kenapa seperti itu. Nah, itu dari situ kita dapat indeks target itu 7.800. Mungkin apa sih yang bisa membuat lebih bullish dari itu ya,
kami tentu memasukkan faktor juga kalau tahun depan itu makin dekat dengan pemilu. Jadi kenapa kita juga nggak berani masang valuasi terlalu tinggi. Ya, tapi kalau misalnya ternyata pemilunya lancar dan tidak terlalu itu, bisa aja sih mungkin di atas itu ya. Tapi ekspektasi kami akan ada sedikit gejolak di mendekati akhir tahun 2023. Oke Pak, thank you banget. Dan itu ya view-nya teman-teman ya, kurang lebih sebenarnya nggak akan terlalu jauh sebenarnya dari harga saat ini gitu ya, mengingat kita juga udah cukup premium tadi ya, seperti yang sudah Pak Hadi bahas. Nah, next nih Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dan ini pastinya paling ditunggu nih ya oleh teman-teman semua ya. Kira-kira sebenarnya stock picks apa nih Pak yang menurut Bapak menarik untuk kita perhatikan sampai dengan tahun depan nih Pak? Yep. Untuk stock picks itu saya rasa sih bisa disesuaikan dengan risk appetite masing-masing ya. Dan perlu diingat mungkin 2-3 bulan ke depan gejolak masih tinggi. Tapi mungkin kalau kita ngelihat sampai akhir 2023, kalau di sisi blue chip itu kami bilang itu ambil yang pasti-pasti aja. Intinya kan ini ada banyak faktor ya, makro, mungkin politik dan lain-lain di akhir tahun ini dan mungkin di beberapa waktu tahun depan. Kalau emiten yang bisa tetap tumbuh baik dengan keadaan seperti itu, tantangan seperti itu lebih aman. Dan di blue chip itu masih banyak ya seperti itu. Nah, cuma kalau mungkin ya ada yang mau mencari gain lebih tinggi, perusahaan di sisi mid cap yang mungkin kalau keadaan udah stabil itu bisa tumbuh lebih banyak. Nah, itu juga ada pilihan seperti itu. Nah, untuk blue chip itu topik kami masih di 4 bank besar. Jadi BNI, Mandiri, BCA dan BRI. Lalu selain 4 bank besar itu kami ada Kalbe Pharma. Mungkin kalau banyak yang bilang consumer bagus, ya kami pilih yang mungkin sedikit belum terlalu dilihat lah, tapi nggak kalah baik gitu secara bisnis itu. Ya menurut kami Kalbe Pharma itu ya proxy consumer iya, tapi healthcare kan juga Indonesia masih berkembang terus gitu ya. Kalau bank-bank itu kenapa menurut kami lebih bisa tetap akan tumbuh gitu dengan berbagai tantangan ya, karena selama pandemi itu bank itu sudah sangat hati-hati, jadi mereka mencadangkan untuk dana untuk mungkin pinjaman yang kualitasnya tidak terlalu baik itu udah lumayan banyak. Jadi ke depannya itu mereka bisa menurunkan cost pencadangan ini, jadi labanya tumbuh lumayan baik gitu ya. Nah, kalau misalnya di sisi mid cap-nya ya tadi, mungkin nih yang mencari gain lebih tinggi. Yang topik kami itu adalah pertama BFI Finance, BFIN, lalu ada XCL, dan 2 emiten semen, yaitu Semen Indonesia dan Indosemen. Nah, mungkin saya go through alasannya. Kalau BFI itu ya menurut kami itu perusahaannya sedang melakukan banyak inisiatif ya untuk mencoba membuat cost-nya lebih efisien. Dan juga dengan reopening ini perusahaan yang memberikan pinjaman seperti BFI Finance ini bisa lebih mudah intinya untuk memberi pinjaman, karena kan ekonomi udah lebih stabil, lebih tenang, bisa memberi pinjaman, jadi ROI akan naik. Nah, kalau Excel tuh kami suka sektor telekomunikasi memang secara general, karena udah lebih persaingan itu udah lebih sehat, jadi perang harga itu udah tidak seperti dulu. Dan di antara emiten telekomunikasi, Excel ini yang kalau ada kenaikan harga itu paling efek ke labanya itu paling besar. Nah, kalau perusahaan semen itu ekspektasi kami forecast adalah harga batubara akan turun, dan dari semua emiten di indeks kami, indeks IHSG itu yang paling diuntungkan dari penurunan harga batubara itu adalah emiten semen. Jadi pertumbuhan labanya itu kalau harga batubara mulai turun itu bisa 30-40%. Jadi yang paling tinggi. Nah, itu adalah alasan kenapa masuk ke topik kami. Oke, thank you banget nih Pak. Dan itu teman-teman ya, pastinya penjelasan Pak Hadi tadi nih udah singkat, padat, tapi jelas ya, jelas dan juga pastinya banyak insight nih yang bisa teman-teman dapatkan ya. Dan thank you banget Bapak Hadi untuk waktunya dan insight-insightnya ya buat kita semua. Dan pastinya teman-teman
seneng ya selama ini kita udah ketemu di podcast berinvestasi ya, khususnya dengan tamu yang menarik yaitu Bapak Hadi Sugiyarto sebagai Head Research dari CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, oleh karena itu ikuti kami terus di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia ya, supaya kalian tetap berani berinvestasi. Karena kalau nggak mulai investasi dari sekarang, mau mulai kapan lagi? See you teman-teman.